Baik, baik, baik. Ayo. Ayo, kan. Kaki dulu, kaki dulu, kaki dulu. Kuatkanlah hatimu. Ku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Ya pemirsa, apa kabar Anda semua? Saya Kak Rose. Hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi Nasi Keringan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Delon, salah seorang sahabat dari almarhum Mike Mohede yang tadi siang jam 11 ya, kurang lebih jam 11 telah dimakamkan di pemakaman Tanah Kusir, Jakarta. Dan tadi Delon juga baru dari sana, kita akan lihat seperti apa sih suasana pemakaman dan ada banyak sekali orang yang mengiringi kepergian Mike Mohede ke peristirahatan yang terakhir. Berikut liputannya, spesial untuk Anda. Baik, baik, baik. Ayo, kan. Kaki dulu, kaki dulu, kaki dulu. Kuatkanlah hatimu. Oke, Delon, seperti apa tadi suasana penguburan Mike Mohede? Suasananya berduka pasti, Banyak sekali orang yang datang. lumayan banyak. Berduka semua, pokoknya itu suasananya. Suasana sampai kamu susah melihat siapa saja yang datang karena saking ramainya orang. Panas juga, rame, sedih, jadi satu lah, Jadi satu campur-campur. bercampur-campur. Ada beberapa sahabat yang juga mengantarkan kepergian Mike Mohede dan juga kita lihat tadi ibunda Mike dengan begitu tabah Banget. memegang foto putranya ya. Tabah Banget. sekali terlihat ya. Luar biasa tabah. Oke. Kita lihat seperti apa ungkapan dari ibunda Mike Mohede di pemakaman putranya. Berikut kita saksikan bersama. Kalau mengeluh tuh enggak, dia cuma bilang dia mau badannya itu enggak gede gitu, enggak gede. Dia mau badannya itu, apa sih bilangnya, proporsional. Ya. Kalau aku rasa dia sakit karena dia kecapean ya, kecapean sana sini kemana-mana. Itu aku ucapin anakku selamat jalan karena dia pergi menuju bapaknya yang ada di surga. Dan dia ketemu sama papanya, ketemu sama eyangnya, sama semua yang udah nggak ada. Oke, dan Mike Mohede ini ada 3 bersaudara ya? 3 bersaudara, Dan dia anak bungsu. anak bungsu. Anak bungsu dan tadi mamanya juga dengan tabah mengatakan bahwa dia merelakan karena Mike akan pergi juga ketemu dengan ayahnya. Tahu nggak sih Mike itu sejak kapan ditinggal ayahnya? Dia tepatnya nggak tahu, tapi dia udah yatim sih. Yatim dari pas ketemu sudah nggak ada bapaknya. udah nggak ada bapaknya ya. Dan sudah ada Glenn Fredly di line telepon. Nih Glenn juga yang tadi malam juga hadir bersama rekan-rekan yang lain. Kita di acara open mic. Coba kita dengarkan seperti apa. Glenn, halo Glenn. Halo, selamat sore. Hai Glenn, terima kasih sudah meluangkan waktunya Glenn. Boleh ceritakan apa sih yang paling kamu rasa kehilangan dari kepergian sosok Mike Mohede? Aduh, saya sampai hari ini tuh masih nggak percaya gitu, tapi sangat kehilangan. Kok bilang kehilangan, saya nggak bisa, sebenarnya nggak punya kata-kata. Iya. Coba.
hal yang bisa diungkapkan. Cuman jujur harusnya Senin kemarin saya tuh ketemu Mike. Iya. Saya ketemu dengan Mike, saya mau janjian ketemuan sama dia gitu. Jadi hari Minggu berita pas Mike meninggal itu juga saya live Rio Lestari lagi live juga. Iya. Ya, jadi saya blank benar-benar blank. Jadi Mike tuh saya untuk ketemuan karena bulan September tanggal 30 saya mau ajak dia di konser saya, gitu, konser tribute buat Ruth Sahanaya. Gitu. Jadi Mike ada nyanyi lagu bareng sama saya, jadi ya benar-benar saya speechless banget. Makanya begitu hari Minggu dengar kabar, hari Senin langsung saya di rumah duka di hari Minggu kita sama teman-teman semua kumpul sampai 5 pagi. Kita merencanakan untuk bikin live kalau di format. Jadi itu kita rencanakan secara spontan. Jadi sama teman-teman jadi kita bikin setelah ada acara ibadah, kemudian open mic buat teman-teman musisi yang tadi malam itu ya? Ya tadi malam sampai jam 1 pagi kita. Oke. Glenn, mungkin kamu bisa sharing apa sih keteladanan yang diberikan oleh Mike Mohede yang barangkali juga bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain? Anak ini sangat luar biasa rendah hati. Dari awal dia terlahir memang untuk menjadi untuk jadi orang, nggak perlu dia saya bilang nggak perlu jadi penyanyi nomor 1 terbaik di Indonesia, tapi dia udah memenangkan banyak hati orang dengan talentanya, dengan suaranya, dengan kepribadiannya, dengan perilakunya, dengan ketulusan. Karena buat saya itu yang buat kita bisa accept, kita bisa ketemu, bisa kenal, begitu ketemu ya hal-hal yang baik itu selalu muncul dari dia, energi yang baik, energi yang positif, pemikiran ya saya sering kalau kita ketemu sering tukar pikiran, ngobrol ya hal-hal yang menyenangkan. Jadi kebahagiaan gitu yang saya pikir yang Mike bagi buat banyak orang sampai di akhir hidupnya. Kemarin kebahagiaan dia udah nggak ada, tapi kebahagiaan itu masih terasa gitu di antara teman-teman gitu. Jadi buat saya ini jadi pembelajaran penting gitu buat kita semua, dalam arti bahwa menjadi manusia memberikan karakter-karakter yang berbagi, kebersamaan, saling support, mendukung dalam hal-hal yang baik gitu. Itu menjadi hal yang penting di tengah kompleksitas hidup hari ini. Mike ini memberikan terang gitu, memberikan satu kedamaian juga buat ya hal yang lebih-lebihkan, tapi memang ya terasa sekali pada saat dia udah nggak ada kan banyak orang datang terakhir hadir di rumah duka dan yang mau mengiring sampai ke pemakaman tadi. Iya, baik. Glenn, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk sharing ceritanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, sebelum kita juga bertanya seperti apa kenangan dari Delon terhadap sosok almarhum Mike Mohede, kita lihat juga ini bagaimana kesan-kesan para sahabat yang tadi mengantar sampai ke pemakaman. Dekat kita, karena dia orangnya emang selalu dekat dengan siapa aja. Dia punya hati yang luar biasa baik. Terus dia orang yang rohani gitu. Dan dia sosok idola. Mike, lu sahabat yang baik, orang yang sangat baik. Gue bangga pernah kenal sama Mike. Gue bangga pernah nyanyi sepanggung, sekamar sama Mike. Dan banyak hal yang sudah Mike tularkan, terutama cinta hati yang memang tulus banget dari Mike ya. Oke, dan tadi malam juga Delon bersama Lucky, bersama Judika juga harusnya bersama Mike ya. Kalian biasa bernyanyi berempat, apa namanya? Idol Divo. Pasti kalian juga pasti punya rencana, atau Mike punya rencana untuk Idol Divo sesungguhnya? Iya, benar banget. Mbak Fen, jadi keinginan terbesar kita tuh berempat itu sebenarnya pengen banget tuh ngeluarin karya, yaitu kita rekaman dan menghasilkan single. Tapi belum terlaksana? Belum terlaksana. Dan terakhir kamu bertemu dengan dia adalah 2 tahun yang lalu?
Setahun apa 2 tahun yang lalu. Setahun yang baru. Jadi ada banyak sekali rencana-rencana almarhum ya, dan salah satu yang kemarin saya baca juga rencananya selain ada hadir juga di konser untuk Rucana ya. Kalau tadi saya baca bahwa Mike ini juga direncanakan akan duet sama David Foster, betul ya, di Polandia. Wah, tapi ya rencana Tuhan lebih indah gitu ya. Benar banget. Oke, baik. Nah, ini sejauh kamu mengenal sosok Mike Mohede, kemarin juga ada berita nih, kita pengen tanya sama Delon, bahwa Mike ini sebetulnya sudah punya seorang kekasih. Gitu. Seperti apa sih kepribadian Mike kalau cerita masalah kehidupan dirinya? Apakah dia cukup terbuka? Kamu sudah pernah dikenalkan juga kah kamu dengan? Kalau dikenalin sih pernah ya, pernah. Tapi kalau yang terakhir ini nih, dia agak tertutup gitu. Karena memang sifatnya tertutup sih. Dia nggak mau terbuka sama teman-temannya gitu. Padahal dia juga menjadi tempat curhat. Nah, padahal ya. Kamu sering curhat sama dia? Justru dia yang nenangin aku kalau aku lagi ada problem, lagi ada kesulitan apa, dia kasih jalan tengahnya, kasih penenangan ke orang yang lagi kalap gitu loh. Kamu pernah kalap memangnya? Semua orang kali ini. Semua orang. Dan dialah tempat curhat. Tempat curhat yang terbaik aku sampai saat ini. Sampai saat ini berarti kehilangan sekali buat kalian semua. Waduh, banget Bu, banget. Banget ya. Ini ada beberapa postingan juga ya yang membuat kita menduga-duga apakah sebetulnya memang Mike ini. Ini ada postingan foto, ini adalah Tina, begitu kekasihnya. Yang kalau saya baca di berita, Tina ini pada saat almarhum menggembuskan nafas terakhir itu ada di lokasi juga begitu. Dan ada juga postingan dari Michael Papua yang di situ tuh tersirat bahwa Mike Mohede ini sempat sudah nanya-nanya mengenai gedung untuk pernikahan. Itu sudah, apakah itu juga menjadi cerita yang di-share oleh teman-teman pada saat? Enggak. Tidak dia tahu. Nggak tahu. Dia Nggak tahu memang ya? enggak. Oke. Ini mulai dari ucapan selamat ulang tahun, kopu obrolan terakhir di telepon dan WhatsApp tuh seputar apa ini istilahnya saya tidak tahu. Mulu safirasat ko sutra sabar, tapi ternyata saya baru tahu kalau Kosu mulai menabung sedikit demi sedikit untuk sewa gedung dan siap-siap merayakan pernikahan. Itu dari postingannya ya. Tapi ya memang itulah rencana Tuhan yang terindah. Tuhan yang terindah. Apa sih yang paling akan kamu rindukan dari sosok Mike Mohede? Hampir semuanya Bu, semuanya. Jadi yang paling rindu tuh ketawanya dia, sepanggungnya sama dia. Apa kebiasaan dia pada saat sepanggung tuh biasanya seperti apa? Banyak ya yang saya tahu tuh, yang paling tahu kalau dia lagi lapar, kita teman-temannya yang belum makan juga lapar juga, dia ada makanan di tangan dia, dia tuh nawarin dulu ke orang. Sebelum dia makan? Sebelum dia makan. Kalau kita kan kalau udah lapar, bodo amat lo bodo amat. Temenin makan dulu kalau ada yang lihat baru ditawarin. Baru ditawarin, ini enggak, kasih dulu. Nggak apa-apa, kita sharing aja kata. Itu tuh wise apa? Sangat hati yang berbesar gitu. Okay. Jadi jarang orang kayak gitu kan. Gue udah beli duit gue sendiri ya, gue makan ya gue kenyang sendiri gitu. Jadi dia orang yang sangat apa ya? Peduli sama orang peduli gitu. Sama orang lain. Oke, ini ada postingan lagi dari Tina Karina. Ini Tina pacarnya Mike. Postingannya adalah I praise the Lord for His loving kindness and to let me love you and to know you in a brief moment. God touched my life through you in so many ways. You taught me no dream too high to reach, that love and kindness are a powerful thing. Sing in heaven, my angel, let your magnificent voice praise our fatherly heaven on high. I love you always, see you in heaven when my time are up. I love you always, my angel. Oh, sedih sekali ya. Ya gitu deh, Bu. Jadi nangis lagi. Sama. Apa yang ingin kamu ucapkan kepada Mike di surga? Silakan, Delon. Iya, Mike. Kita sebenarnya sayang banget. Bukan sebenarnya, sangat sayang kita semua yang kenal dan tidak kenal dengan Mike. Kita sayang, tetapi Tuhan lebih sayang kepada kamu, Mike. Jadi
Bernyanyilah untuk Tuhan karena Tuhan udah sayang banget. Bernyanyi untuk Tuhan bersama malaikat di surga. Jadi senangkan hati Tuhan di surga. Kita percaya Mike di surga tuh lagi sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan punya segalanya di sana dan indah. Sampai ketemu lagi Mike. Dan Mike Mohede, terima kasih sudah menghibur kami dengan suara dan talenta yang begitu indah dan meninggalkan banyak sekali kenangan yang sangat baik yang untuk dikenang dan untuk dicontoh untuk kita semua. Delon, terima kasih banyak sudah hadir. Kasih tepuk tangan untuk Delon yang sudah hadir di sini. Nah, ini proses kehidupan manusia. Kita lahir, kita besar, tumbuh, ketemu pasangan hidup, kita menikah, dan sampai saatnya juga barangkali kita dipanggil kembali mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Nah, kalau bicara mengenai proses kehidupan, ada 2 pasangan yang menuju ke pelaminan yang hadir di sini, dan salah satunya adalah Samuel dan Franda. Hai.